Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Izin bertanya, Pak Yai. Pak Yai ingin bertanya, apabila manusia atau insan sudah sampai pada tingkat fananya dan nyatalah hayatnya, perbuatan segalanya adalah Allah, apakah dapat disebut pada kedudukan itu manusia atau hamba itu sebagai saksi? Sementara untuk menjadi saksi, kita harus menyaksikan atau melihat. Sementara yang maha melihat hanya Allah. Bagaimana persoalan ini? Mohon bantu untuk diberikan penjelasan, Yai. Pertanyaan kedua mengenai surah dalam Al-Quran yang isinya lebih kurang seperti ini, Yai, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila suatu kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Bagaimana ayat ini penjelasannya dalam sudut hakikat, Yai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika manusia sudah berislam atau akan berislam, masuk agama Islam di sisi Allah, adalah harus menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah. Jadi yang dimaksud menyaksikan di sini adalah runtuhnya pundi-pundi kerajaan kemanusiaan kita selama ini yang menjadi raja di dalam hati, yang menjadi penguasa di dalam hati, yang menjadi Tuhan di dalam hati. Selama ini kan yang ada hanya nama manusianya yang menguasai hati, yang menguasai nyawa, yang menguasai jiwa, yang menguasai roh, dan yang menguasai hidup adalah nama diri manusia kita. Maka dari itu, bila ingin bertuhankan Allah atau masuk agama Islam di sisi Allah, maka awaluddin ma'rifatullah, harus bermakrifat dulu kepada Allah, melewati makrifat dulu kepada Muhammad Rasulullah, baru bisa bermakrifat kepada Allah. Jalannya lewat bermakrifat dulu kepada Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah sejatinya? Kalau Muhammad bin Abdullah kan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat 14 abad tahun yang lalu. Sedangkan hakikat Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah, Muhammad yang diciptakan oleh Allah, Muhammad yang diperjalankan oleh Allah adalah seluruh badan-badan manusia inilah Muhammad Rasulullah. Bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Bunyi syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi pada intinya kita harus menggali dulu makrifat diri, makrifat kepada Muhammad. Ya, siapa Muhammad ini? Selama ini kan Muhammad ini yang merasa mengaku diri sebagai Tuhan. Kita selama ini mentuhani kehidupan ini, mentuhani semua pergerakan badan ini, mentuhani sholat kita, mentuhani ibadah-ibadah kita. Walhasil semuanya adalah menyembah kepada yang fana, yakni menyembah diri. Jadi semuanya hancur lebur karena tidak menyembah Allah, karena tidak mengenal Allah. Perlunya mengenal Allah itu agar manusia bisa mengabdi kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud menyaksikan Allah itu adalah Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah
kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup ini Allah. Jadi saksikanlah hidup yang melangkahkan, yang memperjalankan, yang menggerakkan apapun yang tergerak oleh badan-badan ini. Jadi menyaksikan Allah dan Muhammad adalah menyaksikan hidup ini yang menggerakkan badan untuk duduk, yang mengutus badan untuk berjalan, yang mengutus badan untuk naik motor, yang mengutus badan untuk sholat, yang mengutus badan untuk ibadah dan sebagainya. Pada intinya bukan diutus saja, tapi Allah pun yang memperjalankan. Karena tanpa hidup, apakah badan bisa berjalan sendiri? Tentunya badan berjalan dengan hidup, bersama hidup, jadi ahad. Jadi antara hidup dan badan itu ahad, tak ada bedanya. Itulah cara menyaksikan. Itu dalam tahapan awal. Untuk menyaksikan, karena yang bisa menyaksikan, karena yang bisa bersaksi itu hanyalah Asy-Syahid, yang maha penyaksi, yakni Allah sendiri. Maka panahkan, tiadakan, goibkan diri kemanusiaan kita. Karena tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa mengingat Allah. Tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa sholat kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa beribadah kepada Allah kecuali Allah, yakni hiduplah yang memperjalankan di dalam sesebutan-sesebutan tadi. Jadi pada intinya bukan Allah nyembah Allah, bukan. Maksudnya adalah seluruh yang terjadi di dalam af'alnya badan ini adalah af'alullah. Allah mengaf'alkan badan apa saja. Jadi bukan Allah nyembah Allah. Ini pemahaman yang sangat dangkal. Yang dimaksud seluruhnya Allah yang mengerjakan itu adalah af'alullah. Disitulah af'alnya Allah. Inilah yang dimaksud alam lillahi ta'ala. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan Allah sementara manusia itu buta, sementara manusia itu tiada goib dan fana. Jadi sebenarnya setelah manusianya hancur lebur di dalam kiamat kubronya, kiamat kubro itu setelah keakuan diri hambanya, kehidupan diri hambanya, kekuasaan diri hambanya sudah hancur lebur ke alam keabadiannya, yakni keadaman, ketiadaan, maka yang nyata hanya Allah saja. Hidup akan mengakui diri sejatinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Ini Allah yang berbicara ketika manusianya sudah tidak ada lagi. Akan tetapi bila manusianya masih ada, masih wujud, pasti manusianya merasa ngaku-ngaku kenal Allah, ngaku-ngaku bisa menyaksikan Allah, ngaku-ngaku jadi Allah. Ini kalau manusianya masih wujud. Maka dari itu Asy-Syahid, Allah lah yang maha penyaksi. Jadi manusianya sudah di alam keabadian, di alam ketenangan, di alam kemutmainnahan. Jadi bila manusia sudah tidak ada lagi bahwa hidup ini Allah, maka manusia itu tak akan bisa bertanya-tanya lagi kepada manusia tentang Allah. Karena manusianya sudah tidak ada, yang ada hanya di dalam tafakurnya. Yakni siapa yang tafakur? Ya hidup itu sendiri.
Maka dari itu praktekkan, amalkan, aplikasikan di dalam hidup. Setelah Anda tahu, setelah Anda tenggelam di dalam hayatullah, maka tak akan ada pertanyaan lagi di hati Anda. Ini babakan penyaksian. Terus pertanyaan kedua adalah Allah tidak mengubah apapun bila bukan manusianya yang merubah sendiri. Perlu diketahui di dalam Al-Quran itu penuh syarat dengan babakan syariat. Sedang babakan hakikat ma'rifatnya sangat amat sedikit. Jadi ayat itu mengandung syariat. Jadi pada intinya bila kita menggali hakikatnya akan ketemu dengan la haula wa la quwwata illa billah. Bila sudah tiada daya dan kekuatan hanya milik Allah, berarti bagaimana mungkin manusianya bisa merubah dirinya sendiri, sedangkan manusianya tidak ada. Sedangkan manusianya gaib, yang ada hanya Allah. Inilah panggung sandiwaranya Allah. Allah merahasiakan dirinya kepada mayoritas manusia dan Allah menyatakan dirinya kepada manusia yang sangat amat langkah dikehendakinya. Jadi manusia yang paham akan Allah ini zaman sekarang ini sangat amatlah langkah sekali. Langkah. Maka carilah orang-orang yang langkah ini. Carilah. Siapa tahu di daerah Anda ada orang-orang yang demikian. Carilah. Itu akan menunjukkan jalan pulangmu. Carilah orang-orang yang langkah seperti ini. Jadi pada intinya bagaimana mungkin manusia bisa merubah keadaan diri manusianya, sedangkan manusianya tak punya hidup. Siapakah yang hidup? Nah, berarti kan ya Allah sendiri yang berubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami Kang Mas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Alhamdulillah, jauh-jauh sangat tersentuh hati ini dari penjelasan Pak Ai. Semoga Ananda diberi pemahaman dan hidayah oleh Allah untuk lebih paham. Terima kasih, Yai. Saya berdoa semoga diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Pak Yai. Semoga Pak Yai dan keluarga diberi kebaikan, keselamatan, kesehatan, keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika boleh memohon Pak Yai, mohon beri nasihat, mohon beri petunjuk bagaimana dalam rangka diri saya sebagai insan atau manusia untuk dapat menghilangkan kemanusiaan ada dalam diri, sehingga yang senyata-nyatanya adalah hanya Allah semata. Dialah yang maha berkuasa, yang maha nyata, yang maha segala-galanya. Apa yang perlu kita rutinkan, kita berbiasakan selain kita senantiasa untuk melanggengkan dalam pikiran kita bahwa perbuatan ini adalah hidup, adalah Allah, diri ini adalah Muhammad. Bukan Muhammad inilah yang berbuat, tapi Allah lah yang maha berbuat. Apa saja langkah-langkah atau yang dapat Yai belikan kepada saya, yang dapat saya amalkan. Terima kasih Yai sebelumnya. Assalamualaikum.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang perlu dilatih secara istiqomah, selalulah pandanglah hidup, saksikan hidup. Contoh dari bangun tidur sampai tidur lagi. Contoh demikian. Ketika Anda bangun tidur besok, diamkan hati, heningkan cipta-cipta diri manusianya. Saksikan hiduplah yang mengutus badan untuk bangun tidur. Hiduplah yang mengutus badan untuk berdiri. Hiduplah yang mengutus badan untuk berjalan. Hiduplah yang mengutus badan untuk mandi. Hiduplah yang mengutus badan untuk berpakaian. Hiduplah yang mengutus badan untuk sholat. Hiduplah yang mengutus badan untuk beribadah. Hiduplah yang mengutus badan untuk bekerja. Hiduplah yang mengutus badan untuk masak di dapur. Seluruhnya kegiatan sejak bangun tidur hingga tidur lagi, upayakan hati selalu menyaksikan Allah lah yang beraf'al di dalamnya. Fa insyaallah Allah akan selalu membimbing kita semua. Begitu Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Mas. Maaf, jadi saya mau bertanya. Itu dari kawan senior saya, ada kalimat syahadat untuk diri kita, bukan syahadat tauhid atau syahadat rasul. Apakah artinya fa'ushidu bi ana muslimin? Yang setahu saya bi ana muslimin adalah saya seorang muslim. Nah, yang fa'ushidu ini apakah artinya? Itu saja dulu Kang Mas. Makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kang Mas, perkenalkan nama saya Marzuki dari Bandar Lampung. Ya, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya dengan syahadat itulah kita dikatakan muslim, yakni pasrah kepada Allah, pasrah dituhani oleh Allah, pasrah berwalikan kepada Allah. Tentunya untuk bertuhankan Allah dan berwalikan kepada Allah, kita singkirkan dulu hawa nafsu manusianya. Kita makrifatkan dulu diri kemanusiaannya kepada habitatnya, kepada keabadiannya, kepada asal usulnya. Manusia asalnya goib, asalnya tiada, kembali kepada ketiadaan. Itulah jalan selamat. Yang ada hanya Allah yang bisa menyaksikan Allah. Ya Allah, manusia takkan bisa menyaksikan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan Allah sedangkan manusianya itu tak hidup? Jadi hiduplah yang menyaksikan hidup. Jadi hiduplah yang bisa merasakan hidup. Jadi hiduplah yang merasa diri hidup ini nyata. Tapi bukan hidup manusianya. Bila masih teraku-akui hidup ini masih hidup manusianya, maka buta mata hatinya. Yang dimaksud penyaksian di sini adalah yang bersaksi hakikatnya ia Allah sendiri, asyahid, yang maha penyaksi. Arti maha di sini tak ada lainnya Allah yang bisa menyaksikan itu, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa hidup, yang bisa berilmu, yang bisa berkuasa, yang bisa berkehendak. Semuanya hanya Allah.
bila di hati kesadaran wujud hidup inilah Allah, maka semua pasti Allah lah yang beraf'al di dalamnya. Namun bila diri manusia kita yang masih merasa hidup, maka yang af'al di dalam diri ini adalah linafsi manusianya. Jadi manusianya mentuhankan dirinya sendiri. Karena bagi manusia yang demikian, Allahnya gaib, Allahnya tiada bagi dirinya. Jadi yang dikatakan muslim di sisi Allah itu selamatnya hati dari menyaksikan selain Allah. Jika hati ini masih ada saksi-saksi yang selain Allah, bahkan masih ada saksi-saksi diri manusia kita, maka itu belum bersyahadat. Maksudnya hati masih ingkar kepada Allah, hati masih tersesat jauh dari Tuhannya. Semoga bisa dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Mas atas penjelasannya. Insya Allah saya paham bahwa memang semuanya kembali kepada Allah. Kesimpulannya dari pertanyaan saya tadi, setelah kita bersaksi kepada Allah dan Rasul Muhammad, apakah boleh atau tidak kita juga bersaksikan diri kita sendiri bahwa kita berserah diri kepada Allah? Nah, mohon penjelasannya kembali Kang Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Yang Mulia Guru. Saya ingin bertanya lagi tentang ma'rifah. Kalau kita bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dalam keadaan sadar. Otak dan hati masih berfungsi. Bagaimana pula kalau orang yang sudah koma, misalnya di rumah sakit, sudah koma, dia tidak ingat apa-apa karena fungsi otak dan hati sudah tidak berfungsi lagi. Apakah dalam kondisi tersebut orang itu masih bisa bermakrifah kepada Allah SWT? Dan apakah orang itu selamat pada saat sakratul maut? Dan apakah orang tersebut bisa selamat dan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Terima kasih Guru, ini pertanyaan saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat. Bila kita masih merasa diri kita yang bermakrifat, itu belum. Jadi tak satu pun manusia yang bisa bermakrifat kecuali yang makrifat itu sendiri, yakni Allah sendirilah yang bermakrifat. Maksud manusia yang bermakrifat itu adalah manusia yang bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusianya, yang tak ada diri manusianya, yang gaib diri manusianya, yang tak hidup dan sebagainya. Jadi pada intinya manusia yang bermakrifat itu adalah kembalinya diri manusia itu kepada alam keabadiannya, yakni ketiadaannya. Namun bila manusia itu masih ada yang masih merasa diri bisa bermakrifat kepada Allah, ini bohong.
karena manusianya belum bermakrifat kepada diri sejatinya. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diri manusianya, barang siapa yang sudah kembali kepada alam hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang gaib, yang tiada, dan yang mati, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Allah, maka nyatalah ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu bukan ma'rifat manusianya, yang ma'rifat itu ya Allah sendiri sebagai pencipta diri manusianya, sebagai yang menghidupi diri manusianya. Untuk pertanyaan yang kedua tentang orang yang koma. Orang yang koma itu sama halnya orang yang tidur, yang tidak mengenal dirinya. Tentunya bagi siapa yang sudah mati, bagi siapa yang sudah tidak mengenal diri manusianya lagi, yang sudah tak mengenal kehidupan diri manusianya lagi, yang sudah tak mengenal kekuasaan diri manusianya lagi, pasti manusia itu dikuasai oleh Tuhannya, karena manusia sudah tidak mampu merasa berkuasa lagi mempertahankan kehidupan dan badannya, karena manusianya sudah tak sadarkan diri manusianya. Tentunya orang-orang yang demikian pasti selamat di sisi Tuhannya. Perlu kita ketahui di babakan syariat tentang kematian badan, ada yang mengatakan husnul khotimah dan ada yang mengatakan su'ul khotimah. Pada pemahaman hakikat makrifatnya, seluruh yang mati pasti selamat. Karena apa? Yang mati takkan bisa mengaku-ngaku dirinya yang hidup. Yang mati takkan bisa mengaku dirinya yang berkuasa. Yang mati takkan bisa mengaku dirinya yang ada di alam semesta ini. Jadi sudah tak ada lagi pengakuan diri manusianya. Karena sesungguhnya manusia yang sudah mati itu adalah suci bersih dari buah khuldi. Suci bersih dari rasa pengakuan diri wujud manusianya di hatinya. Jadi pada intinya orang yang mati itu sudah selamat kembali kepada Allah. Sesuai firman-Nya Allah, Inna lillahi, darikulah yang suci manusia itu kuciptakan, wa inna ilaihi raji'un, dan ku kembalikan kepadakulah yang suci manusia berpulang. Jadi dari Allah dan kembali kepada Allah, dari suci menjadi suci. Inilah perjalanan manusia. Yang ada di dunia ini sebenarnya bukan cerita manusia itu sendiri. Karena manusia merasa bisa bercerita di dunia ini, hingga manusia masih menilai perbuatan diri manusianya. Ada taat, ada maksiat, ada baik, ada buruk, ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Karena yang merasa menjadi Tuhan di bumi ini, di dunia ini, masih wujud diri manusianya. Maka dari itu masih berlakulah hukum-hukum kemanusiaannya. Namun bagi di sisi Allah, seluruh manusia itu sejatinya wali-walinya Allah. Bagi manusia yang berwalikan Allah, akan tetapi mayoritas manusia di dunia ini tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila berwalikan kepada Allah. Cintanya mayoritas manusia di muka bumi ini hanya berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri yang merasa berkuasa atas kehidupan ini.
Karena bagi orang-orang yang demikian Allah gaib, Allah tiada, Allah tidak kuasa bagi Fir'aun ini. Jadi bagi manusia yang masih hatinya memperturutkan hawa nafsunya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang demikian inilah yang derajatnya lebih rendah daripada anjing. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Maksudnya bagaimana? Orang yang masih merasa mentuhani dirinya sendiri dan mensekutukan kuasa dan mensekutukan Allah sebagai Tuhannya atas dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahamkan. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya lagi dan dapat menambah ilmu dan wawasan saya untuk dari Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan itu bermanfaat kepada umat dan menjadi amal-amal jariah Ustaz di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiai Haji Abdul Halim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mau bertanya, saya rasakan melihat apapun hidup, mendengar apapun hidup, melakukan apapun hidup, masuk keluar nafas hidup. Apakah itu yang dinamakan ahad? Apakah itu dinamakan sudah lepas dari pengakuan diri makhluk? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Anda mengecek diri pribadi Anda dengan apa-apa yang Anda ungkap di atas. Bila masih ada pengakuan diri manusianya lah yang berasa bisa menyaksikan hidup, itu belum. Bila diri manusianya sudah tak ada, sudah tak hidup, bahwa yang bisa menyaksikan hidup ya hidup, yang bisa menyaksikan Allah ya zatnya sendiri, itu benar. Namun bila yang berasa menyaksikan Allah itu masih diri manusianya, diri kemakhlukannya yang masih merasa mengaku bisa menyaksikan Allah, itu masih belum. Jadi jawabannya ada pada diri panjenengan sendiri. Silakan cek hati Anda. Bila memang sudah tak ada pengakuan diri manusianya lagi yang bisa menyaksikan kecuali asyahid, yakni ya Allah sendiri yang menyaksikan diri zatnya sendiri. Allah lah yang menyaksikan apa-apa yang diciptakannya. Allah lah yang bisa menyaksikan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Jadi ketika melihat sesuatu, melihat apapun di hadapan kita, maka itu sudah bukan pandangan makhluknya, yakni pandangan Allah sendiri. Jadi yang bisa mengecek hati masing-masing diri, ya diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Bertafakurlah selalu di dalam gua Hira yang ada di dalam hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika surga itu dirasakan,
di dunia dirasakan pada mereka-mereka yang manusia yang telah mengenal Allah. Lalu gimana dengan surga yang dijanjikan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka akan lebih mengenal, lebih dekat dengan Allah. Gimana itu Pak Ustadz yang dimaksud surga bagi mereka-mereka yang mati dalam peperangan yang telah dijanjikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah nasib para syahid-syahid yang terdahulu, yang kelihatannya manusianya mati, yang kelihatannya manusianya wafat, akan tetapi sebenarnya ia tidak wafat. Ini sangat logis sekali, karena hidup tak akan pernah mati. Jadi hidup siapakah yang ada dahulu pada sahabat-sahabat yang gugur di dalam perang syahid? Ya Allah sendiri. Mereka dijanjikan surga di dalamnya. Bagi manusia yang sudah mati pasti masih masuk surga. Sama halnya saat ini nanti saya paparkan. Bagaimana mungkin di masa kini ada manusia-manusia yang seperti itu? Kata para sahabat begini, apakah lebih mulia para syahid-syahid yang terdahulu dengan manusia-manusia zaman sekarang? Dawuhnya Rasulullah ketika seusai perang Badar, apakah masih ada peperangan fisik yang lebih besar dari perang Badar ini ya Rasulullah? Oh, perang fisik ini sangat amatlah kecil dibanding dengan peperangan yang maha dahsyat. Apa peperangan yang maha dahsyat itu? Peperangan yang maha agung adalah memerangi hawa nafsumu sendiri, mentiadakan dirimu sendiri. Inilah peperangan yang agung. Agar apa kita memerangi diri manusia kita sendiri? Agar nyatalah Allah sebagai Tuhan. Selama ini kan yang jadi Tuhan kita. Kitalah yang mentuhani apa-apa yang kita kerjakan. Kitalah yang mentuhani solat-solat kita. Kitalah yang mentuhani ibadah-ibadah kita. Kitalah yang mentuhani ketika kita naik motor. Seolah-olah semuanya dikuasai oleh diri kita. Tak ada urusan dengan Allah karena Allah gaib. Maka dari itu ibadah apapun, sholat apapun tanpa mengenal Allah, tanpa mentuhankan Allah di hati, kecuali mentuhankan diri manusianya sendiri, semuanya itu adalah racun. Racun yang akan membakar hati manusianya. Jadi hakikatnya neraka itu sebenarnya adanya ya sekarang. Di mana neraka itu? Manusia-manusia yang belum mengenal Allah itulah di dalam anar.
yakni berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang buta akan Tuhannya, maka di dalamnya pasti disiksa dengan dunia, pasti dibelenggu dengan dunia, pasti disiksa dengan apa-apa yang dimilikinya. Karena apa-apa yang dimilikinya itulah hakikat anar yang tak berasap itu. Sedangkan surga, Allah menjanjikan surga. Di manakah surga itu? Di dalam pandangan syariat surga dan neraka ya besok terjadi. Karena saat ini Allah tidak nyata bagi mereka. Allah goib bagi mereka. Yang ada saat ini ada yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri, diri manusia itu sendiri. Bagaimana mungkin bisa mengenal surga dan neraka? Namun bagi hamba yang sudah syahid, yakni syahid sudah memerangi hawa nafsunya sendiri, itu halnya sama dengan para syahid yang di zaman Rasulullah. Makomnya sama. Barang siapa manusia yang zaman kini dengan rela dan ridho mentiadakan, memasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah, dengan aplikasi di dalam hatinya bahwa diri manusianya sudah tak hidup lagi kecuali Allah, inilah peperangan yang agung. Berarti hambanya sudah mati syahid, mati dalam menyaksikan Tuhannya. Inilah yang dimaksud mati syahid. Jadi sebenarnya hidup yang ada pada orang-orang yang mati syahid itu ya tetap hidup, takkan pernah mati. Allah tetaplah hidup. Allah tak akan terkena kematian. Maka yang Anda tanyakan adalah surga di sisi Allah. Di manakah surga di sisi Allah itu sebenarnya? Menurut anggapan mayoritas manusia, surga itu ya seperti surganya Dajjal, surganya hawa nafsu. Apa? Gemerlapnya dunia, gemerlapnya bangunan-bangunan dari zamrud, dari intan permata, mobil mewah, istri-istri, bidadari-bidadari yang cantik-cantik, makanan-makanan enak. Itulah surga-surgi yang dihembuskan oleh hawa nafsu. Karena semuanya serba dunia, serba apa-apa yang dicintai oleh hawa nafsu itu sendiri. Bukan itu surga di sisi Allah. Bagaimana mungkin hamba bisa bertemu dengan Allah bila hamba masih cinta pada dunia? Bagaimana mungkin hamba bisa berjumpa dengan Allah bila hati hamba masih demen, masih sayang kepada gemerlapnya dunia? Bagaimana mungkin hamba bisa mendekat kepada Allah tanpa meninggalkan apa-apa yang dicintainya selain Allah? Jangankan dunia, jangankan harta, jangankan anak dan istri, dirinya pun harus rela dan ridho dikembalikan kepada habitatnya, yakni ketiadaan diri manusianya. Jadi pintu untuk bertemu Allah itu adalah kematian. Tanpa mati syahid, maka tak akan bisa menyaksikan Allah. Bila diri kita masih merasa hidup, muhal bisa menyaksikan Allah. Karena manusianya masih menduduki sebagai raja di hatinya. Maka dari itu mati syahidlah, yakni mati dalam keadaan menyaksikan Tuhannya, mati kehidupan manusianya, maka hiduplah Tuhannya. Maka nyatakan di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam nyawa, di dalam roh bahwa hidup ini Allah. Bukan hidup, bukan nama manusia kita, tapi hidup ini yang bernama Allah. Inilah yang dimaksud bersaksi, yakni mati syahid.
kematian kehidupan manusianya dan menyaksikan hayatullah. Jadi surga di sisi Allah itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah mereka jiwa-jiwa yang tenang? Merekalah jiwa, merekalah yang sudah nyata ketiadaannya di hatinya, yang ada hanya Tuhannya, sehingga hatinya tenang, tidak menginginkan apa-apa melainkan berjumpa dengan Tuhannya. Inilah hawa nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi hati sudah tak terpaut oleh dunia. Jangankan dunia, diri manusianya pun sudah tak berlaku lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho hati, maka Allah akan meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, maka merekalah orang-orang yang mengabdi. Wadkhuli jannati, maka dan masuklah ke dalam surgaku. Maka jelaslah apa yang dimaksud surga di sisi Allah. Surga di sisi Allah itu adalah ketika hakikat diri manusianya sudah kembali kepada asalnya, yakni kegoiban, ketiadaan dan kematian. Makanya adalah Allah sang pemilik jannah itu, yakni ketika di surga manusia sudah tak berpayah-payah lagi. Contoh aplikasinya dalam kehidupan begini. Ketika Anda ingin ngopi, contoh ringan saja. Kemudian Anda membuat kopi. Terus Anda seduh, terus Anda minum kopi itu. Kelihatannya manusianya yang membuat kopi. Kelihatannya syariat manusianya lah yang mentuhani di dalam keadaan dan peristiwa itu, hingga manusianya capek karena manusianya yang jadi Tuhan. Namun bagi manusia yang sudah bertuhankan Allah, maka akan menyadarinya, oh ternyata yang membuat kopi dan yang menyediakan kopi serta yang menyuapkan kopi ke mulut sehingga menjadi rasa yang nikmat, siapakah semua itu? Semua itu kan disediakan, dilayani oleh hidup. Manusia tidak apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa, melainkan digerakkan hidup. Bila manusianya yang merasa berapa-apa, maka manusianya dalam kepayahan. Jika manusianya sudah merasa tidak berapa-apa, yang berapa-apa itu hanya hidup, hanya Allah, inilah yang dimaksud surga. Jadi yang menaikkan badan ke motor itu Allah, yang menyetirkan motor itu Allah, semuanya wajhullah. Itulah hakikat surga di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang semulia Bapak Abdul Halim Ananda dari Wantoni dari Sumatera, mohon mau bertanya, seperti mana cara kita bertemu dan berguru dengan guru sejati Allah
Alhamdulillah sedikit saya sudah banyak tahu tentang mengenal diri. Cuman seperti apa cara kita bertemu dengan guru sejati kita? Mohon penjelasannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya berguru kepada Allah harus bertemu Allah dulu. Jika belum bertemu Allah, bagaimana mau berguru? Jadi cara bertemu Allah adalah mati dulu. Bagaimana mungkin manusia yang masih merasa hidup? Bagaimana mungkin manusia yang masih merasa jadi Tuhan bisa bertemu dengan Allah, apalagi berguru kepada Allah? Jadi caranya fanahkan, tiadakan, goibkan kewujudan diri manusianya. Hakikat manusia itu kan ada di dalam seluruh sifat muhalnya Allah. Sifat wajib bagi seluruh manusia adalah sifat muhalnya Allah. Bila Allah wujud, maka manusia adam, tiada. Bila Allah hidup, maka manusia harus al-maut, mati. Bila manusianya masih merasa hidup, maka selamanya tak akan pernah berjumpa dengan Allah. Maka selamanya tak akan bisa berguru kepada Allah. Bahkan selamanya tak akan bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Bagaimana mungkin disebut mengabdi dan menyembah kepada Allah sementara Allah ditiadakan kewujudannya di hatinya, sementara Allah ditiadakan kehidupan di hati kita selama ini? Seolah-olah kitalah yang jadi Tuhan, Allah gaib. Jadi Allah tidak ada hubungannya dengan apa-apa yang kita lakukan selama ini bagi manusia yang belum bertuhan di hatinya. Maka dari itu bila ingin berjumpa dengan Allah, maka bacalah Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Yakni apa kitab manusia? Diri manusia itu hakikatnya adam, tiada, hakikatnya mati. Maka matikanlah dirimu, maka nyatalah wujud Tuhanmu. Inilah yang dimaksud berguru kepada Allah. Jadi manusianya tidak berguru seperti layak-layaknya badan-badan ini ketemu secara badan, ketemu berdua. Yang dimaksud berguru kepada Allah, yang dimaksud bertemu dengan Allah itu ketika diri manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya, alias gaib. Sebagaimana manusia menggaibkan, mentiadakan Allah di hatinya dahulu dan mewujudkan diri manusianya dan mewujudkan Allah di hati, bahwa hidup ini Allah seperti sebagaimana manusia dulu mewujudkan diri manusianya di hatinya, sehingga Allah gaib. Maka gaibkanlah seperti kita selama ini menggaibkan Allah. Gaibkanlah diri manusia kita, matikanlah diri manusia kita seperti selama ini kita mentiadakan, menggaibkan Allah di hati kita. Jadi nyatakanlah Allah bahwa hidup ini Allah seperti sebagaimana selama ini kita mewujudkan diri nama manusia kita di hati kita. Jadi manusia tidak akan merasa kenal Allah. Bagaimana mungkin manusia berasa mengenal Allah, berasa bertemu Allah, berasa berguru kepada Allah, sementara manusianya tidak ada. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.